Jin Muan pun dengan sangat tegas berkata jika dia akan menghukum seluruh pengkhianat sekte surgawi utara. Dan sekaligus Jin Muan ingin meredakan amarah yang meledak-ledak dari pedang bunga saljunya yang memang sudah sangat lama membara. Hun Kyung merasa jika saat ini Jin Muan memang tak bisa diajak bicara. Hun Kyung pun melihat bayangan aura dari kepala suku wanita yang telah dia bantai untuk ritual ilmu bela diri jalur iblisnya. Namun Hun Kyung merasa sedikit heran mengapa kepala suku terpencil itu bisa terhubung dengan Jin Muan. Hal ini sungguh ironis sekali, dan kisahmu benar-benar rumit Jin Muan. Dalam sekejap mereka berdua pun bergerak dengan sangat cepat dan saling mengawasi satu sama lain. Di sini Hun Kyung terlihat mencoba menebas terlebih dahulu dengan darahnya yang membentuk seperti belati ke arah Jin Muan. Namun dengan kecepatan Jin Muan, hal itu dapat dihindari dengan cukup mudah. Benturan kedua kekuatan yang sudah lama menyimpan dendam pun saling beradu saat itu. Jin Muan pun mencoba menebas Hun Kyung dengan pedang bunga saljunya. Namun di sini mereka sama-sama memiliki kecepatan yang hampir setara. Maka saat ini tebasan mereka sama-sama dapat dihindari dengan lihainya. Pada satu titik, Jin Muan pun dengan seni berpedang luar biasanya mencoba menebaskan aura hitam ke arah Hun Kyung. Hal itu membuat mereka berdua saling waspada dan menjaga jarak. Dan dengan satu tarikan nafas, mereka berdua pun melesat layaknya seperti kilat menyerang lawan yang ada di depannya. Terlihat jika Hun Kyung terkena serangan telak oleh ratusan tebasan dari Jin Muan. Hal itu membuatnya harus jatuh bersimbah darah dengan tubuh yang sudah tersehat-sehat oleh bunga salju. Namun dengan seni bela diri iblis kekacauan membuatnya perlahan-lahan beregenerasi kembali. Luka sayatan, tulang patah, bahkan tangan terpelintir pun kembali utuh seperti semula. Hun Kyung sudah sepenuhnya menjadi seorang iblis dan bukan manusia lagi. Kebangkitannya pun membuat Jin Muan terkejut, karena saudara seperguruannya itu sudah tak layak lagi jika dipanggil sebagai manusia. Dengan aura jahat yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Hun Kyung pun pulih kembali. Dengan sirah darah pada lengan kanannya yang sempat terputus sebelumnya, dia bersiap untuk mengajar Jin Muan kali ini, ungkapnya. Hun Kyung terus mengoceh tak ada hentinya. Diketahui jika sebenarnya Hun Kyung hanya berencana menguji demonic art yang baru dia pelajari kepada Jin Muan. Namun ternyata memang Jin Muan bukanlah lawan yang sebanding untuknya. Karena meski Hun Kyung sudah mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya, hal itu tak mengubah fakta jika Jin Muan benar-benar sangatlah luar biasa kuat. Bahkan Hun Kyung menyadari jika saja dia tak mempelajari seni bela diri iblis kekacauan, mungkin dia sudah mati seketika tanpa merasakan apapun tadi. Karena sangat membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan kondisi Hun Kyung seperti ini. Dia berencana menggunakan teknik ini saat melawan Mo Yong Yul Seon ataupun pemimpin malam sunyi. Namun pada akhirnya memang dia harus menggunakan kekuatannya ini untuk menghabisi adiknya tersebut. Dengan sangat cepat, Hun Kyung memberikan serangan menggunakan tangan kanannya yang sudah diselimuti dengan zirah darah tersebut ke arah Jin Muan. Saat menangkis serangan itu dengan pedangnya bunga salju, membuat Jin Muan benar-benar sangat yakin jika Hun Kyung sudah menjadi makhluk yang sangat mengerikan, dan tak layak baginya jika disebut dengan manusia saat ini. Namun Hun Kyung berkata, jika di dunia yang dimana para jenius seperti Jin Muan akan berkuasa, dia harus tetap bertahan hidup dengan segala cara yang ada supaya bisa merasakan untuk menjadi lebih kuat. Jika dia tak melakukan hal tersebut, maka dirinya akan terus dimanfaatkan sebagai orang yang lemah hingga ajal menjemputnya. Dengan satu hempasan tangannya, energi merah gelap pun mengarah ke arah Jin Muan seperti layaknya ombak. Tak berhenti di sana, saat Jin Muan ingin menghindari serangan itu, ternyata Hun Kyung sudah memprediksi hal tersebut dan membuatnya dengan cepat memprediksi gerakan Jin Muan. Kembali lagi Hun Kyung memberikan serangan yang sangat kuat kepada Jin Muan hingga membuatnya jatuh ke tanah dengan sangat keras. Perlahan namun pasti, Hun Kyung pun mendekati Jin Muan dengan tetap waspada. Karena dia tahu tak mungkin bagi Jin Muan kalah hanya dengan serangan sepele seperti itu. Hun Kyung sudah mengetahui kebiasaan Jin Muan yang selalu menunggu musuhnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah itu, dia akan menghabisi musuhnya dengan satu serangan yang sangat mematikan. Namun dengan sangat percaya diri, Hun Kyung berkata jika sekarang belumlah terlambat. Mari kita beraliansi untuk tujuan yang mirip. Karena memang Hun Kyung merasa sangat mirip dengan Jin Muan. Hun Kyung memang saat ini menjadi manusia iblis sepenuhnya. Namun tak ada bedanya dengan Jin Muan yang memiliki fisik manusia namun diselimuti oleh aura ki iblis yang sangat pekat. Dengan bau darah yang memenuhi udara di sekitar, Hun Kyung pun bertanya pada Jin Muan jika sudah berapa orang yang menjadi korbanmu. Apakah Jin Muan mengingat semua korban yang telah dia habisi? Dan dengan cara seperti apa dia sudah menghabisi para musuh-musuhnya? Apakah dengan cara kejam, ganas, ataupun sadis? Tentu manusia iblis tak akan merasakan apapun setelah mereka membunuh seekor lalat. Hun Kyung menganggap jika Jin Muan hanya berlindung di balik kata-kata balas dendamnya dan menyembunyikan fakta jika Jin Muan mulai menikmati yang namanya pembantaian. Tanpa banyak dialog lagi, Jin Muan pun mengeluarkan kekuatan aura pedang bunga saljunya yang seperti menyelimuti seluruh badan Jin Muan layaknya sebuah baju zirah.
Kembali lagi benturan dua energi yang sangat besar dan mematikan bertemu di sana. Tangisan pedang bunga salju melawan aura iblis milik Unkyung benturan menciptakan dua kekuatan besar saling bertabrakan dengan sangat dahsyat. Namun di sini sepertinya Unkyung sudah memprediksi segala hal yang akan terjadi. Dia melahap penuh Jinmu Wan dengan teknik iblisnya. Dengan darah yang memadat membuat Jinmu Wan terkunci di dalam kubah darah raksasa milik Unkyung. Kembali lagi Unkyung mulai mengoceh tentang bagaimana kisah Jinmu Wan yang sangat malang. Kakak seperguruannya yang semasa kecil menghabiskan waktu bersamanya ikut berkontribusi akan pengkhianatan sekte surgawi utara. Dan di mana setelah Jinmu Wan diasingkan, sang kakak seperguruannya ini tak mengunjunginya sama sekali. Tentu wajar jika Jinmu Wan memiliki amarah yang sangat luar biasa besar padanya. Ditambah lagi kau mengetahui jika kakakmu itu membantai habis suku terpencil dan menjadikan wanita di sana sebagai tumbal kultivasi seni bela diri jalur iblis. Tentu kekecewaanmu saat ini benar-benar tak tergambarkan kepadaku, bukan? Namun kau pasti tahu, jika itu semua kulakukan hanya untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Takdir memang terkadang akan terasa sangat menyakitkan. Maka maafkanlah diriku Jinmu Wan. Sambil Unkyung meremas tubuh Jinmu Wan yang terkunci oleh darah yang dipadatkan sebelumnya. Saat kubah darah dari Jo Unkyung memudar dan menghilang, nampak jika Unkyung melihat jejak mayat dari Jinmu Wan sudah hancur di depannya. Dalam hatinya berkata, jika dia sangat senang dengan hasil kerja kerasnya. Namun di sisi lain dia juga sedih dan muak saat ini, karena menurutnya dia bisa saja bekerja sama tanpa harus membunuh Jinmu Wan seperti ini. Lalu terdengar suara dari belakang memanggil namanya. Hei Jo Unkyung. Terlihatlah di belakang Jinmu Wan memegang pedang bunga salju dengan sangat gagahnya. Di belakang kepala Jo Unkyung yang sudah terpenggal menjadi dua dari tubuhnya. Di sini Unkyung merasa bingung dan heran dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Mengapa tiba-tiba tubuhnya dan kepalanya bisa terpisah seperti itu? Unkyung sangat yakin jika dirinya sudah membunuh Jinmu Wan sebelumnya. Namun mengapa saat ini dia berdiri di sana dan malah menatap ke arahku? Unkyung akhirnya mengingat kembali momen di mana saat dia dan Jinmu Wan beradu kekuatan sebelumnya. Sepertinya di saat-saat terakhir, Jinmu Wan pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk satu momen yang paling penting. Dan pada saat itu, mungkin Unkyung sudah kalah namun masih belum menyadarinya. Dengan tebasan yang sangat cepat dan presisi, membuatnya tak merasakan jika kepalanya sudah tertebas oleh bunga salju. Dengan tebasan yang sangat kuat dan cepat seperti itu, membuatnya sampai tak sadar jika dirinya sudah kalah. Dan seketika membuatnya bermimpi di mana dia bisa membunuh Jinmu Wan. Unkyung menertawakan dirinya sendiri yang begitu menyedihkan. Bahkan setelah menyerah menjadi seorang manusia dan mempelajari seni bela diri jalur iblis, hingga harus menumbalkan banyak sekali wanita saat proses menguasai teknik Blood Cross Demonic Art. Sampai-sampai Unkyung juga membuang harga dirinya dengan menjadi seorang anjing dari aliansi pusat surgawi. Bahkan dia juga berusaha mempelajari teknik seni bela diri iblis kekacauan yang abadi. Namun semua itu tak membuahkan hasil apapun, dan dia masih harus tewas di tangan sang ketua sekte surgawi utara yang baru. Sungguh takdirnya sangat memilukan menyadari fakta jika takdir Unkyung dan Jinmu Wan begitu kacau di dalam pusaran nasib ini. Unkyung sempat bertanya apakah amarahmu sudah mereda, dan apa yang saat ini dikatakan oleh pedangmu itu apakah dendamnya sudah terbalaskan kepadaku. Saat ini Unkyung akan mati. Setidaknya dia bisa membuat Jinmu Wan dan pedangnya merasa lega. Namun sampai akhir Unkyung pun melihat Jinmu Wan seperti membohongi dirinya sendiri. Dia terlihat merasa bersalah akan semua tindakannya saat ini. Namun Unkyung mengingatkan Jinmu Wan jika mereka hanya bertahan hidup dari dunia yang sangat kejam ini. Maka wajar jika Jinmu Wan melakukan semua hal ini untuk hidup dan mereka hanya melakukan yang terbaik pada posisi mereka masing-masing. Tewaslah Unkyung dengan tetap saja berbicara sampai akhir. Lalu di tempat lain nampak Pak Huang dan Munjung yang saat ini sedang mencari rute tercepat untuk menuju ke suatu tempat bersama Yunha. Kembali pada saat Jinmu Wan berada di depan mayat Unkyung, aura ki jahat dari pedang bunga salju terlihat meluap-luap keluar menyelimuti seluruh tubuh Jinmu Wan. Nampak ada yang aneh dari Jinmu Wan saat ini. Mata gelapnya serta nafas yang terengah-engah seperti menahan amarah pun terlihat pada dirinya. Terdengar bisikan dari bunga salju yang mengeluhkan keadaannya yang mati karena ulah biadab Unkyung. Dia sangat mengutuk perbuatan keji Unkyung, dan saat ini rohnya akan selalu memendam rasa dendam yang teramat sangat dalam pada Unkyung. Dia akan membunuh Unkyung lagi dan lagi. Tanpa sadar, tangan Jinmu Wan pun sudah bersiap menusukkan pedangnya pada mayat Unkyung yang sudah tak bernyawa. Bertepatan dengan pedang yang hampir menancap pada mayat Unkyung, terlihatlah tangan Jinmu Wan pun dihentikan oleh seseorang. Ternyata itu adalah ketua yang berusaha menghentikan Jinmu Wan sang pedang utara. Dia mengingatkan Jinmu Wan jika perbuatannya itu tidaklah benar. Karena musuhnya sudah mati tak bernyawa saat ini. Jadi tak perlu bagi Jinmu Wan untuk melakukan perbuatan tak terhormat seperti itu. Jinmu Wan cukup terkejut karena mengapa Ketua Yong berada di tempat itu. Ketua Yong sedari awal merasakan perasaan yang begitu tidak enak sebelumnya.
Dan benar saja ternyata saat ini dugaannya terbukti jika dia harus menghentikan tindakan tak pantas dari seorang pendekar pedang. Dia merasa jika saat ini mungkin Ketua Yong terikat oleh takdir karena dia berurusan dengan amukan pedang yang telah dirasuki kematian Jo Eun Kyung dan bertemu dirimu Jin Won. Ketua Yong berharap jika Jin Won tak kehilangan harga diri dan kebanggaan sebagai seorang pendekar pedang hanya karena hal yang tak pantas tadi akan dilakukan. Dia mengingatkan Jin Won untuk tak termakan oleh batin iblis dari pedang bunga saljunya itu. Karena saat ini Jin Won tak terlihat seperti biasanya. Lepaskan dia dan nyala dari sini Ketua Brigadir Besi. Kata-kata itulah yang terucap dari bibir Jin Won. Ketua Yong pun tak menyangka karena bahkan Jin Won sang pendekar pedang yang sangat hebat akan mengalami hal seperti ini. Dalam hati Ketua Yong mengeluhkan keadaan yang terjadi saat ini. Dia seharusnya melewati tempat ini dan menghiraukan pertarungan mereka. Namun karena saat ini yang ada di depannya adalah Jin Won, maka Ketua Yong pun tak bisa mengabaikan hal itu begitu saja. Apalagi saat ini Jin Won sedang dirasuki oleh ki jahat pedang miliknya. Jika Ketua Yong tak melawan dengan serius, kemungkinan dia akan mati di tangan Jin Won. Ketua Yong sebenarnya tak ingin menggunakan kekuatannya itu, namun mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti ini, mau tak mau dia harus menggunakan kekuatan penuhnya karena yang dilawan saat ini adalah sang pedang utara Jin Won. Setelah memeriksa daerah sekitar yang sepi, maka Ketua Yong pun membuka segel kekuatan pada tubuhnya. Energi yang sangat kuat pun keluar meluap-luap dari dalam tubuh Ketua Yong. Dengan kekuatan yang begitu kuat didapatkan Ketua Yong setelah membuka segel tubuhnya, dia pun menggenggam dengan erat tangan Jin Won, serta tak lupa dia mengingatkan Jin Won untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikirannya. Tentu dalam hati Jin Won dia sangat terkejut setelah melihat kekuatan asli dari Ketua Yong. Ketua Yong kembali berkata jika Jin Won saat ini terlihat sangat menyedihkan dan terlihat begitu kelelahan. Dia heran dengan beban dunia seperti apa yang Jin Won tanggung hingga membuatnya seperti ini sekarang. Meski Ketua Yong tak mengetahui kejadian besar apa yang sudah terjadi di sini, namun menurutnya Jin Won harus beristirahat sejenak terlebih dahulu. Karena pasti menurutnya Jin Won lebih tahu daripada siapapun tentang kondisi tubuh dan mentalnya saat ini yang kurang baik. Dengan pedang yang memiliki ki terkutuk membuatnya terpengaruh dan dikendalikan jika tubuh Jin Won tidak baik-baik saja. Maka dari itu Jin Won harus menjaga kesehatan tubuh dan mentalnya supaya tak jatuh dalam kegelapan dari dendam sang pedang bunga salju. Jin Won yang masih terpengaruh amarah dan dendam mengancam Ketua Yong. Jika saja Ketua Yong masih tetap menghalanginya, maka Jin Won tak punya pilihan lain dan harus membunuh Ketua Yong juga saat ini. Dengan satu tarikan nafas yang sangat panjang, Ketua Yong pun menghentakkan kepalanya pada Jin Won, hingga membuat Jin Won pun terkejut karena sundulan kepala tersebut. Tak berhenti di sana, Ketua Yong pun dengan sangat cepat menjegal kaki Jin Won hingga jatuh ke tanah, dan dilanjutkan oleh Ketua Yong yang mengambil posisi untuk mengunci pergerakan Jin Won di sana. Dengan kuncian sangat kuat pada tubuh dan tangan Jin Won, membuatnya tak bisa bergerak dan melakukan apapun. Ketua Yong berkata jika tubuh dan pikiran Jin Won sangat kelelahan saat ini. Hal itu dipastikan karena tekanan yang sangat kuat dari tujuan pribadimu serta dendammu yang sudah sangat mendidih itu. Apalagi saat ini karena kegilaan dalam perang serta amukan dari pedang yang telah merasukimu. Tentu saja jika kau tak dapat mengatasinya. Maka di sini Ketua Yong meminta Jin Won untuk menenangkan dirinya sejenak. Jika tidak, dia akan benar-benar mematahkan tangan Jin Won. Dalam hati Jin Won merasa jika saat ini Ketua Yong benar-benar begitu kuat sekali. Bahkan dia seperti sedang ditindih oleh sebuah bukit yang sangat besar sekarang. Mereka berdua masih beradu kekuatan dengan Ketua Yong yang mengunci tangan Jin Won dan Jin Won yang berusaha melepaskan tangannya dari kuncian Ketua Yong. Setelah beberapa saat sepertinya Jin Won pun melepaskan pedangnya dan menyerah dengan amarahnya. Setelah mengetahui Jin Won saat ini sudah mulai sadar, Ketua Yong secepatnya mengunci kembali kekuatan asli yang ada di dalam tubuhnya. Dia menanyakan keadaan Jin Won apakah kewarasannya sudah kembali, serta dia juga mengkhawatirkan lengan Jin Won apakah baik-baik saja. Jin Won berada di dalam keadaan termenung dan saat ini dia melihat bayangan aura dari pedang bunga saljunya. Saat Jin Won menggenggam pedangnya itu, tiba-tiba dia mengingat saat pertama kali dia menciptakan pedangnya tersebut saat masih muda dulu. Bunga salju mendekati Jin Won dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Hal itu seketika membuat Jin Won 100% kembali dan sadar akan tindakannya yang salah sebelumnya. Sang bunga salju meminta maaf karena sudah merepotkan Jin Won dan membuatnya sampai kehilangan akal seperti ini. Mengingat mereka adalah partner yang sangat kompak, tentu di sini Jin Won tak merasa jika dia sedang direpotkan. Malahan Jin Won meminta maaf karena membutuhkan waktu lama untuk membalaskan dendam dari sang bunga salju. Maka saat ini Jin Won pun berkata pada partnernya tersebut jika sekarang dia bisa beristirahat dengan damai. Menghilanglah bayangan bunga salju berbarengan dengan menghilangnya mayat dari Eun Kyung. Suasana hening terpecah dengan suara dari Ketua Yong. Jin Won pun kembali lagi berterima kasih pada Ketua Yong yang sudah bersusah payah menyadarkan dirinya.
Ketua Yang pun tak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sedari awal dia merasakan sesuatu hal yang aneh dalam perjalanannya. Dan benar saja ternyata dia menemukan Jim Won di tempat ini. Meski biasanya Ketua Yang tak pernah ikut campur dalam urusan apapun di luar misinya, namun karena saat ini menyangkut kehidupan orang yang dia kenal dan pernah melalui pertarungan hidup dan mati bersama, maka Ketua Yang pun tak bisa mengabaikan hal tersebut begitu saja. Ditambah lagi Ketua Yang pun bertambah khawatir mengetahui jika sebelumnya Jim Won terlihat tak seperti biasanya. Jim Won pun juga berkata jika dia tak menyangka selama ini sudah berhati-hati, namun sepertinya hal itu masihlah belum cukup. Ketua Yang kembali lagi mengingatkan jika fisik dan mentalmu saat ini pastilah sangat lelah, karena harus melindungi semua anggota keluargamu dan juga harus melaksanakan tugas yang begitu besar. Maka Jim Won tak boleh lupa jika saat ini dia sedang mengabaikan segala kondisi buruk pada dirinya sendiri. Dan setelah mengetahui hal itu, tentu seharusnya sekarang Jim Won tak boleh terlalu memaksakan diri lagi. Lakukan perlahan-lahan saja, tak perlu terburu-buru, ungkap Ketua Yang pada Jim Won. Ketua Yang pun berkata seperti itu dikarenakan dia sudah pernah berada di kondisi seperti itu sebelumnya. Seperti kata pepatah, semua hal jika dilakukan secara tergesa-gesa maka akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia saja. Sebaiknya semua hal memang harus dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap. Kembali lagi Jim Won pun disarankan untuk beristirahat sejenak. Sang pedang utara pun harus berterima kasih sekali lagi kepada Ketua Yang yang saat ini terlihat akan beranjak pergi. Dengan tingkah konyolnya, Ketua Yang pun berkata jika Jim Won kapan saja boleh masuk ke kelompok brigadir besinya suatu hari nanti. Karena Jim Won adalah daftar nomor 1 perekrutan dari Ketua Yang. Tentu kapan saja dia akan diterima dengan tangan terbuka oleh kelompoknya. Di tempat lain terlihat semua pasukan yang dipimpin Dam Soseon pun sedang berbenah setelah melakukan pertarungan yang sangat sengit. Dengan mayat Hye-rung yang sebelumnya dibopong oleh Dam Soseon, membuat suasana di sana menjadi hening tanpa suara. Melihat panglima perang, mereka saat ini sangat terpukul, tak ada satupun prajurit yang berani menegur atau berbicara kepada Dam Soseon. Dalam hati Dam Soseon, dia berpikir dengan semua hal yang sudah terjadi. Demi daratan yang kacau ini, demi nyawa para prajurit yang dia pimpin sampai dia dipuja sebagai pahlawan. Namun baginya adalah pahlawan apa yang sampai tak bisa melindungi kekasih tercintanya seperti ini. Bahkan sekuat pembasmi iblis sudah dibantai habis saat mengejar para pasukan malam sunyi. Dam Soseon tak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Karena dia melihat si Monle tewas dengan cara yang sangat mengenaskan waktu itu. Sejak kecil mereka memiliki impian yang besar bersama-sama, namun hal itu harus selesai saat ini. Terdapat pesan di tanah yang dituliskan si Monle sebelum dia tewas jika hal ini berkaitan dengan Jin Muon. Dam Soseon pun merasa percuma, meski mereka menang perang pun semua orang-orang yang dia sayangi harus mati karena ketidakmampuannya. Terlihat saat Dam Soseon sedang merenungi segala hal di ruangannya. Mo Yong-hyun mencoba menghiburnya, namun cara dia menghibur malah terkesan seperti memprovokasinya. Maka dengan wajah yang sangat menyeramkan, Dam Soseon pun tak lagi berbaik hati. Dia berkata jika Mo Yong-hyun tak mau diam, maka dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, Dam Soseon pun menatap tajam Mo Yong-hyun yang seenaknya merendahkan orang lain. Mo Yong-hyun merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari arah Dam Soseon. Saat dia ingin mundur menjaga jarak karena merasa Dam Soseon sudah kehilangan akal, ternyata Dam Soseon sudah sekejap mata di depannya dan tangannya sudah bersiap mencekik leher Mo Yong-hyun. Dengan kecepatan Dam Soseon yang sangat luar biasa seperti itu membuatnya tak mampu menghindar. Ditambah lagi Dam Soseon mengeluarkan tekanan yang begitu luar biasa hingga menghancurkan tembok di belakang Mo Yong-hyun. Tentu di sini putri Mo Yong-hyun merasakan hal yang tak terduga, karena bagaimana mungkin Dam Soseon masih memiliki tenaga sebesar ini setelah melawan iblis tombak sayap hitam bersamanya. Bahkan energi sangat kuat ini seakan-akan bisa melumat dirinya dengan sangat mudahnya. Dia pun tak bisa bergerak sama sekali karena tertekan oleh energi ki yang dikeluarkan oleh Dam Soseon. Apakah memang hal ini terjadi karena dia yang terluka atau memang Dam Soseon saja yang memang terlalu seperti seekor monster? Hal itulah yang terfikirkan olehnya saat ini. Dia tak menyangka jika Dam Soseon akan semarah ini hanya karena obrolan singkat mereka tadi. Kesatria Mo Yong-hyun dengan sangat cepat berusaha menolong tuan putrinya. Namun tentu Dam Soseon memerintahkan semua orang untuk berhenti. Karena jika mereka tak berhenti, Dam Soseon akan membunuh Mo Yong-hyun sekarang juga. Maka dari itu jangan bergerak sedikit pun dan cobalah untuk menghargai nyawa dari orang yang hampir tak selamat saat melawan tombak iblis sayap hitam ini. Dengan air mata yang terus-terusan bercucuran dari matanya, Dam Soseon pun memandangi Mo Yong-hyun yang terlihat sangat arogan. Dam Soseon awalnya ragu apa yang harus dia perjuangkan. Namun saat ini, berkat Mo Yong-hyun, dia akhirnya mengingat kembali dan menjadi paham serta yakin akan tujuan hidupnya. Neraka yang sudah diciptakan oleh keluarga Moyong, Dam Soseon akan menjungkir balikan dunia murim saat ini dan menciptakan dunia murim yang baru. Meski dalam hatinya dia sangat sedih karena si Monle dan Hye-rung tak dapat ikut menikmati dunia baru tersebut nanti.
Namun Dam Joseon akan mengambil peran dari mereka semua untuk rencana besar yang sudah mereka susun agar menjadi terwujud. Itulah keputusan akhir yang sudah Dam Joseon ambil dan akan memperjuangkannya sampai terwujud. Awalnya di sini Dam Joseon pun ingin membunuh langsung Mo Yong Hyun karena sudah berani menghina orang yang dia cintai. Namun mengingat dirinya adalah seorang seniman bela diri yang memiliki harga diri dan dia tak akan membunuh orang sesuka hatinya seperti hewan buas, maka tak mungkin baginya untuk menghabisi seseorang yang sudah lemah tak berdaya seperti Mo Yong Hyun. Sambil Dam Joseon menekan kepala Mo Yong Hyun ke tembok, Dam Joseon berkata dengan nada yang sangat mengancam, "Jika seniman bela diri setengah jadi seperti Mo Yong Hyun yang hanya mampu menggunakan pengaruh keluarganya saja, tak akan pernah mengerti jalan seniman bela diri yang sesungguhnya." Maka Dam Joseon pun memerintahkan Mo Yong Hyun enyah dari pandangannya sekarang juga. Akhirnya Dam Joseon pun melepaskan Mo Yong Hyun di sana, karena Dam memang menganggap musuhnya adalah Mo Yong Seon, ayah dari Mo Yong Hyun. Mengingat Mo Yong Hyun memiliki harga diri yang sangatlah tinggi, membuat mukanya seakan-akan sedang dilempari dengan sebuah kotoran oleh Dam Joseon. Mengamuklah dia, dan dengan sangat cepat menyerang Dam Joseon yang sudah akan beranjak meninggalkannya. Setelah beberapa saat, nampaklah Dam Joseon membuka pintu gerbang camp penyerang, dan terlihat semua tubuh dipenuhi luka dan segala senjata tertancap pada tubuhnya. Dengan sangat gagahnya, Dam Joseon pun keluar perlahan-lahan dengan aura yang begitu kuat meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya. Mayat-mayat dari para kesatria tak terkalahkan serta mayat Mo Yong Hyun pun tergeletak di belakang Dam Joseon. Di tengah kota aliansi pusat, terlihatlah suasana sepi dan tak banyak penjaga yang ada. Karena serangan dari salah satu Raja Iblis malam sunyi di kota Sichuan serta perang berkepanjangan 3 tahun lamanya, membuat hampir sebagian pasukan aliansi pusat surgawi pergi ke daratan utara untuk berperang. Dengan memanfaatkan kekosongan yang saat ini terjadi di kota pusat tersebut, maka sisa-sisa pasukan dari sekte malam sunyi saat ini menyerbu keluarga terkemuka yang tak terkalahkan. Kekacauan terjadi di mana-mana dan mayat-mayat serta darah berserakan di seluruh sudut kota. Ini adalah perang terakhir bagi sisa-sisa pasukan malam sunyi. Gung bersaudara pun memerintahkan semua pasukannya untuk memburu dan membasmi tanpa sisa seluruh makhluk hidup yang ada di kota aliansi pusat surgawi ini. Mereka melakukan hal tersebut sebagai sarana penghormatan bagi para teman serta pemimpin mereka yang sudah berguguran di medan perang. Penyihir malam putih dan sang penasehat malam sunyi melesat dengan sangat cepat menyusuri kota untuk segera menuju ke tempat yang mereka incar. Sang penasehat merasa jika semua kekacauan yang dilakukan oleh Gung bersaudara hanya akan mengulur waktu sedikit saja. Tak peduli berapa korban jiwa yang akan dialami oleh pihak musuh saat ini, karena tujuan utama dari Gung bersaudara hanya untuk menarik perhatian musuh saja. Dan pasti mereka juga akan mati dalam pertarungan kali ini. Sang penasehat pun akhirnya tahu jika sang kapak penghancur dan tombak sayap hitam merasakan hal yang sama seperti itu. Mereka tak memiliki pilihan lain karena keadaan yang begitu mendesak. Namun sebenarnya sang penasehat tak menyangka jika Chusan sang kapak penghancur dan Museon sang tombak sayap hitam akan pergi ke akhirat terlebih dahulu dengan cara seperti itu. Dengan semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pihak malam sunyi, maka mereka sekarang tak bisa membiarkan aliansi pusat seenaknya saja. Mereka bertekad akan memberikan balasan yang lebih menyakitkan untuk semua orang di aliansi pusat ini. Bayaran dari semua pengorbanan ini adalah darah serta nyawa dari seluruh makhluk hidup yang ada di tempat ini. Semua ini akan berakhir jika nyawa Mo Yong Seon menghilang dari dunia ini. Saat berada di perjalanan menuju ke kediaman keluarga tak terkalahkan, semua pasukan malam sunyi sangat terkejut. Karena saat ini mereka sedang dihadang oleh banyak pasukan khusus dari keluarga yang tak terkalahkan. Pemimpin pasukan tersebut berkata jika tak lama ini ada kabar burung yang menginformasikan akan terjadi serangan dari pihak malam sunyi. Dan ternyata informasi tersebut benar-benar terjadi saat ini. Tentu keluarga tak terkalahkan bukan hanya memiliki kekuatan dari Mo Yong Hyun dan ke-36 kesatria pedang tak terkalahkannya saja. Nampaklah salah satu anak dari Mo Yong Seon bernama Mo Yong Jun yang memimpin pasukan khusus untuk menghentikan serangan diam-diam dari malam sunyi. Dengan sangat sombongnya, dia pun berkata, jika ini adalah sebuah penghormatan bagi serangga-serangga seperti kalian, dan kalian pihak malam sunyi harus bersyukur sekarang, karena saat ini kalian akan menjadi pengorbanan untuk memperingati perjalanan pertama dari Mo Yong Jun yang sangat hebat ini. Mo Yong Jun memerintahkan prajurit yang disebut dengan 18 jiwa terkuat untuk menghabisi semua lawan di depannya. Pertempuran pun terjadi dengan cepat di tempat itu. Kedua kubu saling memberikan serangan yang mematikan ke masing-masing lawan. Dalam pertempuran itu, sang penasehat malam sunyi memikirkan beberapa hal, karena dia merasa jika informasi penyerangan mereka akhirnya bocor. Sebenarnya, dia sudah menduga jika bajingan Jim Won tersebut akan membocorkan informasi ini kepada lawan, yang padahal di awal dia mencoba untuk mempercayainya. Nampak sang penasehat akan diserang oleh salah satu prajurit musuh. Melesatlah cakram tajam milik sang penyihir malam putih dengan sangat cepat dan menghantam keras prajurit itu. Sang penyihir malam putih memerintahkan cakramnya untuk melindungi sang penasehat militer.
Kekuatan dari sang penyihir malam putih tak bisa diremehkan, karena terlihat saat dia diserang oleh 4-5 prajurit sekaligus dari belakang. Dengan cepat sang penyihir mengeluarkan serangan es yang sangat dahsyat, hingga membuat semua musuh membeku di dalam bongkahan es miliknya. Semua prajurit dari malam sunyi sudah mati-matian menyerang para musuh. Bahkan beberapa dari mereka rela mati dan meledakkan diri sendiri layaknya sebuah bom, hanya untuk mengurangi kekuatan tempur dari musuh. Lalu salah satu Gung bersaudara pun merasakan jika keluarga tak terkalahkan tak begitu kuat seperti yang dirumorkan. Dia setuju dengan Geum dan Yeok, jika seharusnya mereka datang lebih awal, dan tak perlu terlalu takut dengan pihak aliansi pusat surgawi. Dengan semua ideologi yang dibawa oleh Gam, hal itu membuat para malam sunyi saat ini akhirnya bertindak dari diamnya selama ini. Lalu tiba-tiba dari samping Mo Yongjun pun tiba, dan akan menyerang Sang Hua dengan kedua pedang yang dia genggam saat ini. Teknik pedang yang begitu cepat pun dikeluarkan olehnya untuk segera menghabisi Sang Hua, seakan-akan dirinya sedang menari dengan kedua pedang tajamnya. Tebasan demi tebasan dilancarkan hingga lama-lama membuat tebasan itu layaknya sebuah badai topan yang sangat tajam di sana. Mo Yongjun pun terus menekan musuhnya hingga membuat luka yang begitu banyak bersarang pada tubuh Sang Hua. Dengan wajah sombongnya, Mo Yongjun pun menyayangkan musuhnya yang saat ini sedang dia hadapi dan terlihat sangatlah lemah. Namun Sang Hua bangkit dan berkata jika dari serangan yang sudah dia terima, dengan sangat yakin dirinya menduga jika Mo Yongjun tak pernah melawan musuh yang lebih kuat darinya. Karena teknik berpedangnya hanya diciptakan untuk musuh yang lebih lemah darinya saja. Sang Hua di sini tak merasakan tekad ataupun keganasan untuk bertarung dari serangan itu. Seakan-akan teknik milik Mo Yongjun pun sangatlah kosong dan hampa. Tentu hal itu membuat Mo Yongjun pun tersulut emosinya, dan membuatnya ingin segera mengakhiri nyawa Sang Hua. Tapi dia baru sadar jika kakinya tak bisa digerakkan, hal itu dikarenakan es dari sang penyihir malam sunyi yang mengunci kakinya. Sang Hua di sini sangatlah kagum dengan para Raja Iblis ini, karena di saat mereka sedang bertarung mati-matian, namun masih bisa melindungi dan membantu rekannya dalam medan perang. Maka dari itu, dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera menghabisi Mo Yongjun. Meski Mo Yongjun sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat, tapi tentu bagi bocah manja sepertinya, tak akan mampu mengalahkan Gung bersaudara yang sudah terlahir dan berada di medan pertempuran sebelumnya. Sang Hua mengeluarkan sebuah teknik cukup kuat. Dia seperti mengeluarkan sebuah gelombang energi dan membuat Mo Yongjun terlempar cukup kuat dan tersungkur di tanah. Saat Sang Hua ingin menghabisi Mo Yongjun yang sudah terlihat tak berdaya lagi di sana, nasib sial pun menimpa dirinya karena muncul dua sosok 9 langit yang ada di samping kiri dan kanannya. Membuat Sang Hua pun harus sirna dari dunia ini hanya dengan sekali serangan saja. Dam Gyeoksim yang memiliki sebutan lembah kebangkitan nirwana dan sekaligus ayah dari Dam Joseon, serta Simuai, sang Raja Iblis Merah sekaligus ayah dari Simwon Le pun tiba di sana. Dengan sangat cepat mereka berdua bergerak ke arah samping sang penyihir malam putih. Karena terlalu cepat sampai membuat sang penyihir malam putih tak bisa melakukan apapun sekarang. Dia hanya pasrah dan akan menerima serangan dari kedua sosok 9 langit tersebut. Memang benar jika para 9 langit tak bisa mereka remehkan begitu saja. Sang penyihir malam putih hanya mampu berdoa jika semoga sang ketua malam sunyi bisa melanjutkan tujuan mereka sampai akhir. Tiba-tiba terpentahlah kedua sosok kuat tersebut setelah sang penasehat militer melindungi sang penyihir malam putih di sana. Perlahan-lahan semua perban serta jubahnya pun hancur dan sirna, menunjukkan sosok asli yang ada di balik identitas palsu sang penasehat militer di sana. Layaknya sebuah ulat yang bertransformasi ke wujud kupu-kupu sempurnanya, dia meminta para anjing 9 langit untuk memanggil Mo Yongjun ke tempat tersebut. Karena ketua sekte malam sunyi Dung Yumeong telah tiba untuk menuntut balas kepada Mo Yongjun.